Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Reza Anindita Prasetya yang biasa dipanggil Echa dengan NIM 200904089. Baik, sebelum saya akan masuk kepada cerita utama dalam video ini, saya akan menjelaskan terdahulu apakah itu self-disclosure dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks masalah dari komunikasi ataupun proses komunikasi antar pribadi pada kaum gay. Baik, self-disclosure adalah proses pengungkapan informasi tentang diri seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Kemudian saya akan masuk kepada konteks masalah. Baik, konteks masalah di cerita saya kali ini adalah identitas setiap manusia biasanya berbeda-beda, tergantung bagaimana proses yang dilaluinya untuk membentuk identitas tersebut. Kendati pun demikian, di dalam masyarakat, beberapa individu biasanya akan memiliki kesamaan identitas yang mengikat mereka. Misalnya, kesamaan identitas karena suku, agama, ras, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Nah, kesamaan identitas inilah yang biasanya akan memunculkan sebuah komunitas. Dan komunitas terbentuk biasanya karena adanya kesamaan nasib, kepercayaan, dan kesamaan karakteristik pribadi menurut Gurin and Townsend tahun 1986. Baik, langsung saja saya masuk kepada cerita yang saya dapatkan dari salah satu informan bernama D berusia 20 tahun, lahir di Porsea pada tanggal 10 Juni 1944. Dika adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan sekarang aktif sebagai ketua Cangkang Queer dan aktif di Forum LGBT Indonesia. Dika juga salah satu pembentuk organisasi Cangkang Queer pada tahun 2012 bersama anak-anak muda lainnya di Kota Medan. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sarjana sosial dengan jurusan antropologi sosial di Universitas Sumatera Utara. Sejak kuliah di antropologi sosial, Dika memang sudah fokus mempelajari dan mendalami kuliah di kajian gender dan seksualitas. Hingga pada tahap penyusunan skripsi, Dika menulis tentang LGBT spesifik tentang gerakan homoseksualitas di Kota Medan. Dari sinilah Dika mulai memutuskan ketertarikannya terhadap sesama jenis ataupun gay. Ketika Dika waktu SMP sudah mengalami yang namanya puber ataupun mimpi basah di mana pertama sekali tertarik dengan laki-laki. Ketika Dika SMP, waktu itu juga belum berani pacaran karena masih takut untuk mengungkapkan karena suka sesama laki-laki. Ketika Dika melanjutkan sekolah di salah satu sekolah formasi di Kota Medan dan sewaktu di sekolah tersebut, Dika memilih teman yang mayoritas perempuan, sedangkan laki-laki hanya sedikit, sekitar 4 orang dan 4 orang ini mempunyai pacar perempuan juga. Teman-temannya menyuruh Dika untuk mencari pacar karena dia yang hanya tidak punya pacar tapi dia berpikir bahwa dirinya suka sama laki-laki. Bagaimana mungkin akan pacaran dengan perempuan? Atas saran teman-temannya, Dika pun pada akhirnya mencoba untuk pacaran dengan perempuan. Dika mengaku bahwa dirinya memang sayang sama perempuan tersebut dan perempuan itu juga sebaliknya. Namun, kasih tersebut dan ketertarikan itu hanya sekedar ketertarikan emosional saja, bukan ketertarikan secara seksual. Hingga pada akhirnya Dika memasuki kelas 3 SMA, Dika masih belum tahu mengapa dirinya seperti itu dan terus bertanya dan mencari jawaban dari kebingungan tersebut. Kemudian ia mencari sebuah aplikasi chatting yang bernama MIRC, Media, Internet, Relay and Chat, dan menemukan seseorang laki-laki. Sejak saat itu dia mulai membangun relasi dengan laki-laki. Ketika ia masuk perguruan tinggi, Dika mencari coba informasi tentang jurusan yang menyangkut tentang gender. Ternyata ia menemukan jurusan tersebut yaitu di antropologi di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun FISIP USU. Nah, di situ juga ia mulai mempelajari tentang gender, mulai paham dan mencari buku-buku sehingga pada akhirnya ia sudah mulai menerima dirinya sendiri dan sudah berani berkata bahwa I am a gay di kampus dan di ranah publik lainnya. Nah, seperti yang sudah diungkapkan oleh Dika, bahwa tidak ada hambatan yang besar ketika dirinya melakukan self-disclosure ke publik bahwa dia adalah seorang gay. Karena sebelum coming out, Dika juga terlebih dahulu belajar dan memahami tentang dirinya. Kapasitasnya sudah kuat atau belum, sehingga saat ada orang yang memperdebatkan tentang hal seperti ini, dirinya sudah memiliki jawaban atau argumen yang sangat kuat.
Kemudian Dika berkata, hambatannya sih tidak ada, cuman kadang kalau aku coming out ataupun melakukan self-disclosure di kampus, ya ada aja teman-teman yang memusuhi dan menghindar dari aku. Itu sih menurutku ya bukan hambatan, tapi itu tantangan yang kujadikan motivasi. Yang penting aku selalu berusaha melakukan yang terbaik, berjuang dan membuat prestasi-prestasi supaya masyarakat menerima aku tanpa melihat orientasi seksualku melainkan melihat kapasitasku. Kalau sekarang banyak yang ngebenci atau curiga sama aku ya silahkan saja. Itu adalah proses bagiku untuk menuju lebih baik. Kan gak langsung secepat membalikkan telapak tangan. Mereka gak bisa menerima hal baru yang selama ini sudah dicekokin oleh agama, budaya, norma sebagai suatu penyimpangan dan kesesatan. Makanya aku selalu bilang bahwa sistemlah yang harus dirubah. Jika sistem sudah berubah, maka masyarakat secara pelan-pelan akan berubah pola pikirnya. Baik, terkait cerita yang saya sampaikan barusan, saya ingin memberikan saran terkait kaum gay yang melakukan self-disclosure ke publik, ataupun bagaimana cara mereka melakukan proses pengungkapan diri bahwa mereka adalah kaum gay. Menurut saya, setiap manusia tidak bisa lepas dari komunikasi, dan begitu juga sebaliknya, termasuk pada gay. Kaum gay sebagai kelompok minoritas juga berhak merasakan kebebasan dalam berkomunikasi. Seharusnya setiap orang bisa lebih terbuka menerima keadaan mereka, karena menurut saya menjadi sama manusia penting untuk saling menghargai. Siapapun tidak berhak menghakimi seseorang hanya karena perbedaan identitas seksualnya. Karena mau bagaimanapun, kaum gay juga menjadi bagian dari warga negara yang disadari atau tidak sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara kita ini. Kaum gay juga banyak yang berprestasi, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan di bidang lainnya. Baik, sekian video bercerita saya tentang proses pengungkapan diri atau self-disclosure pada kaum gay. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.